nama aku Caya. Sekarang aku adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dari jurusan Ilmu Gizi Kesehatan. Waktu SMA, aku sekolah di SMA Tarakanita 1 Jakarta. Aku kebetulan ambil di jurusan IPA. Suka sih, sebenarnya awal aku ngambil jurusan IPA itu gara-gara aku bingung pengen masuk jurusan apa pas kuliah. Terus akhirnya pas lihat nilai juga kebetulan nilai aku di IPA lebih bagus daripada nilai aku di IPS. Jadi ya udah aku mutusin buat ambil jurusan IPA. Sebenarnya gizi klinis itu jadi dia adalah mata kuliah yang fokusnya ke dalam bidang makanan. Tapi bukan kulinerisasi gitu. Jadi kayak gizi itu kayak bagaimana kita melihat kesehatan dari sisi makanan. Enggak, kita beda sama dokter. Pertama kita nggak ada gelar dokter setelah kita lulus. Kita cuman gelar dietitian. Untuk mendapatkan gelar dietitian itu, kita juga harus ambil sekolah lagi selama 2 tahun untuk bisa membuka praktek dan mendapatkan gelar dietitian. Untuk sekarang, kalau misalnya kalian semua tertarik buat masuk gizi, khususnya untuk di gizi kesehatan dan gizi klinis, kalian harus tekunin di bidang biologi dan bidang kimia. Karena sampai sekarang aku masih berhubungan banget sama biologi sama kimia. Pasti dong, kayak kita belajar dari mulai bahan makanannya itu seperti apa, cara pengolahan bahan makanannya seperti apa. Kita juga belajar kalau misalnya bahan makanan itu mengandung zat apa yang nanti akan bereaksi apa untuk tubuh kita. Kita benar-benar mendalami untuk bagian itunya. Kayak diet tuh jadi gaya hidup yang baru buat masyarakat kan. Tapi gimana caranya kita buat diet itu sebagai hal yang nggak buat kita tertekan gitu loh. Jadi kita belajar buat bikin makanan sehat, terus kalorinya pas buat tubuh, tapi tetap enak. Jadi kita tetap belajar itunya. Jadi gini, di Indonesia sendiri, gizi tuh ada di 2 fakultas. Yang pertama Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kedokteran itu cuma ada 3 di Indonesia untuk PTN ya. Yang pertama ada di Universitas Diponegoro, Undip Semarang, ada Universitas Brawijaya, tempat aku di Malang, sama yang terakhir di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Selain daripada itu semua ada di bawah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pas aku pengen masuk gizi, aku pasti searching kan tentang apa sih bedanya di bawah Fakultas Kedokteran sama di bawah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terus pas aku lihat ternyata dari mata kuliahnya juga udah berbeda. Kalau misalnya untuk di Fakultas Kedokteran sendiri itu kita ada beberapa materi yang persis sama anak pendidikan dokter belajarnya. Kayak contohnya belajar mengenai anatomi tubuh, fisiologi tubuh. Sedangkan kalau misalnya di bawah Kesehatan Masyarakat itu lebih ke bagaimana nanti dia lebih ke masyarakat, lebih kayak tidak sespesifik yang untuk di bawah Fakultas Kedokteran. Karena ranahnya sendiri, fokusnya sendiri berbeda. Yang pertama, pasti banget kita bisa kerja di rumah sakit. Sekarang juga setelah aku lihat-lihat gitu, banyak kayak poli khusus untuk gizi. Dan itu lagi bener-bener lagi dibutuhin di rumah sakit. Selain itu, aku juga searching di Google itu lagi banyak mengenai manajemen makanan. Jadi kayak misalnya suatu produk kita harus ulas dari sisi gizinya. Itu lagi dibutuhin banget di kayak brand-brand seperti Nestle, Unilever dan lain-lain. Sebenarnya menurut aku semua kuliah susah ya, punya kesusahannya masing-masing. Tapi kalau menurut aku sendiri, susahnya itu karena banyak banget materi yang harus kita pelajarin. Apalagi materi-materi ini tuh banyak hafalannya, banyak biologinya, banyak hafalannya. Tapi menurut aku untuk susah atau enggaknya balik lagi sih ke masing-masing orang. Tapi seru sih menurut aku, praktikumnya semuanya seru untuk di gizi. Banyakan cewek. Angkatan aku sendiri
itu cowoknya cuma ada 4 orang, sisanya semua cewek. Karena emang jurusan ini kayak rata-rata minatnya untuk ke cewek ya. Aku pertama-tama aku tuh sebenarnya ngejar PTN itu dari undangan, dari jalur undangan yang cuman ngelihat nilai rapot dari kelas 1 sampai kelas 3. Cuman waktu itu aku gagal karena saingan aku banyak banget, sedangkan nilai aku nggak sebagus mereka. Terus habis itu aku nyoba lagi nih di jalur SBMPTN yang memakai sistem UTBK. Waktu itu aku belum sempat les apapun, jadi aku begitu ujian nasional selesai, aku langsung ambil les yang fokus ke persiapan UTBK tersebut. Waktu itu aku bener-bener pokoknya selama 3 bulan itu aku fokus banget buat belajar UTBK itu. Dari mulai pulang les, aku langsung belajar lagi. Terus habis itu ada soal-soal aku kerjain terus. Pokoknya selama 3 bulan itu aku kejar terus deh, karena aku mikirnya aku bakal ketinggalan sama teman-teman yang udah les dari awal tahun kan. Jadi ya udah aku pelajarin, terutama aku mikir, oh aku tuh unggulnya di biologi sama di kimia nih, aku nggak bakal bisa fisika, apalagi matematika, nggak jago. Jadi aku bener-bener fokusin ke yang aku pengen, yang aku suka, yaitu di nilai biologi sama di nilai kimianya. Untuk tahun aku, SBMPTN cuma nerima 45 orang, undangan cuma nerima 45 orang, untuk mandiri sekitar 50 orang. Gizi itu di Universitas Brawijaya sendiri merupakan salah satu prodi yang favorit, terutama di jurusan IPA-nya ya. Dan juga agak sulit karena dia di bawah fakultas kedokteran, jadi standar dia sestandar fakultas kedokteran. Pesan-pesan aku untuk selama 2 semester ini, menurut aku seru banget masuk jurusan gizi yang sebenarnya tuh jarang kan untuk nggak semua universitas lah punya jurusan ini. Jadi menurut aku jurusan ini tuh cukup menarik buat dipelajarin lebih dalam. Dan setelah aku lihat-lihat juga peluang kerjanya banyak juga ternyata untuk kita ke depannya. Jadi menurut aku untuk kalian semua yang tertarik masuk jurusan gizi, suka makanan, suka kesehatan, itu wajib banget buat ngeliat-liat lagi, pelajarin lebih jauh lagi tentang jurusan ini. Seru banget praktikum di jurusan aku itu, banyak praktik yang masak-masak. Jadi kita buat makanan buat orang yang punya penyakit diabetes contohnya, atau yang punya penyakit stroke. Pokoknya kita buat makanan yang sehat dengan nilai gizi yang udah kita pelajarin. Dan setelah praktikum itu, anak gizi tuh yang selalu makan-makan setelah itu. Jadi seru banget deh praktikum di gizi. Jadi buat kalian yang masih bingung mau ambil jurusan apa dan PTN di mana, kalian bisa ikutin channel ini terus dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.